A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Hambil qasimi Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al-ma'sumin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wanshur alaina khuzaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan. Kita pada bisalah ya. Ya. Jadi bahagada mislan khuluqur ridho ya. Jadi disinilah jadi mulainya orang merasa bahagia itu, merasa lega itu di sini ya. Jadi mulai dari ridho. Jadi kalau orang sudah bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala yang Allah berikan kepadanya, nah itu mulainya orang itu merasa bahagia. Jadi sulit orang bisa dibayangkan merasa lega, merasa bahagia kalau orang itu tidak bertuhan ya, atau tidak. Ya, yang pertama tentunya syarat itu tentunya harus ada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tahu bahwa Allah itu ada, Maha sempurna, Maha pengasih, Maha penyayang dan seterusnya dengan sifat-sifatnya secara rasional, dan kemudian dia juga ridho dengan takwini dan tasyri ya, secara takwini dan secara tasyri merasa lega, bersyukur, kemudian punya ridho. Jadi ridho tentunya dengan segala itunya ya. Jadi juga orang sulit orang sulit dibayangkan bisa ridho kalau fokusnya itu kepada dunia ya, kepada dunia. Jadi makanya dalam buku ini itu tawajuh, dalam buku Imam ini tawajuh ila izir rububiyah wa dilil ubudiyah. Jadi fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang meletakkan punya ihtimam ya, punya angan-angan atau punya aspirasi bahwa hal-hal yang material bisa memberikan kebahagiaan atau memberikan kesempurnaan atau memberikan sesuatu kepadanya, itu sulit orang bisa berasa ridho, karena apapun yang ada dalam yang bisa diberikan pada materi itu tentunya tidak akan memberikan kepuasan atas aspirasi manusia terhadap kesempurnaan. Jadi bahkan kalau dirunut-runut bahwa materi itu kan seperti yang diterangkan dalam filsafat, materi itu kan pembawa potensi ya, artinya dia masih akan berubah dan terus akan berubah dan begitu kan. Jadi yang namanya berubah pasti tidak sempurna. Jadi bahkan materi itu ya mati, tidak sadar dan seterusnya, sehingga tidak mungkin materi itu akan memberikan kesempurnaan atau memberikan sesuatu pada manusia, apalagi manusia ini aspirasinya sangat tinggi, aspirasinya, keinginannya itu sempurna, sesuatu yang sempurna. Jadi seperti itu. Jadi kalau jadi susah dibayangkan orang bisa bahagia kalau aspirasinya itu pada hal yang
materi ya. Jadi kuncinya itu mulai dari situ. Fa inna satrus dan seterusnya dari ridho ini, fa inna min akhlaqil kamaliyah insaniyah walahu tasirat kasira fi tasfiyatin nafsi wa tajaliyatiha. Ridho itu adalah salah satu dari akhlak kesempurnaan. Jadi sebelum ridho ya mungkin orang taslim dulu, artinya ya terhadap Allah SWT ya mungkin masih ngedumel ya dalam hati itu, tapi paling enggak sudah tidak menentang, itu taslim. Terus mungkin setelah itu mungkin agak bersyukur ya, setelah dipikir-pikir oh ya gitu. Nah setelah itu mungkin merasa oh ya memang tidak ada yang jadi memang jalan. Nah dari mana orang merasa merasa terikat pada materi itu ya karena mungkin kurang tafakur, jadi atau mungkin kurang pengetahuan. Jadi ya memang keterikatannya itu yang dilihat sehari-hari itu pada materi ya. Orang kalau memang enggak dibimbing ya memang susah orang gitu, karena memang yang kelihatan itu materi. Jadi orang mungkin melihat bahwa ya sehari-hari yang makan apa dan sebagainya itu yang memberikan kepuasan itu materi, dan memang ada sedikit kepuasan dari materi itu ya. Jadi itu yang membuat ya memang materi mungkin memenuhi sebagian dari kebutuhan, tapi sebetulnya ya kebutuhan hal yang bagian dari materi dari tubuh kita, dari kita itu memang bisa. Jadi memang itu ada keterikatan. Nah, bagaimana supaya jadi keterikatan ini harus harus perlahan-lahan, harus sedikit direnggangkan begitu ya. Keterikatan antara kecintaan kita terhadap dunia itu harus direnggangkan. Nah, direnggangkannya itu dengan cobaan gitu, dengan cobaan. Jadi kalau kita direnggangkannya dengan cobaan, jadi kata Imam Khomeini juga di dalam 40 hadis itu di antara manfaat yang paling rendah ya jadi kalau misalkan manfaat dari cobaan itu adalah cuma merenggangkan tadi itu keterikatan manusia terhadap materi, itu pun sudah manfaatnya itu sudah besar ya. Nah, apalagi kalau dihubungkan dengan hal-hal yang di akhirat yang tidak bisa dicapai kecuali dengan cobaan. Jadi orang mungkin akan mudah ridho kalau aspirasinya itu pada akhirat dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi mau gimana juga begitu. Jadi memang seperti itu. Ya termasuk dunia itu ya mungkin kata Satabas itu di antara anak misalnya, jadi orang mati-matian mengejar anaknya supaya begini supaya begitu. Ya setelah anaknya besar ya pasti ada kekecewaan, pasti ada hal-hal yang aspirasinya itu tidak bisa dipenuhi oleh anak gitu. Nah tapi kalau misalkan membesarkan anak itu atas karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya beda ya, memang gitu kan. Karena karena kepuasannya beda ya, karena kepuasan karena ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepuasan karena mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya begitu juga kalau kita beramal dan seterusnya ya. Kalau kita beramal untuk hal-hal yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pasti kecewa, karena pasti tidak ada balasan dan pasti ya begitulah,
Tidak ada yang memberikan sesuatu yang lebih kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wa kamalil iman ila tuma'ninah. Jadi setelah yasilul imanu ila kamalih, ya, jadi ridho. Jadi wa yaj'alul qalbu apa ini ya? Maurudan ya. Ini lupa enggak dilihat ya. Maurud litajliyatil khasatil ilahiyah wa yasilul imani ila kamalih. Intinya bahwa dengan ridho nanti kalau terus menerus ya semakin konsisten ridhonya, ya mungkin orang ridho kadang-kadang gitu ya, terus makin dengan sholat, dengan apa ibadah dan seterusnya, mungkin ridhonya itu makin lama makin lama gitu ya. Jadi kalau sehari mungkin pertama-tama ridho 1 jam, mungkin 2 jam dan terusnya sampai sehari semalam tuh ridho. Nah kalau itu setelah sampai itu maka yasilu iman ya, dan setelah itu dia sampailah pada al imanu ila kamali, imannya sebagai semakin sempurna, artinya semakin beriman kepada Allah SWT. Iman ini dalam pengertian tidak sekedar percaya, tapi juga ada trust, ada semacam kecintaan, ada seperti itu. Artinya imannya makin lama makin sempurna. Jadi trustnya kepada Allah SWT itu semakin sempurna, dan dia semakin mudah mengamalkan amal-amal soleh karena ya semakin ringan melakukan perintah-perintah Allah SWT. Ini kamal iman. Jadi ya, begitu. Jadi makanya ini mulainya begini. Jadi mulainya dari pintunya itu dari situ, dari Islam, taslim, syukur itu, terus iman yang level yang lebih tinggi, bukan iman yang awal ya. Bakamalil imani ila tuma'ninah. Setelah itu dia akan merasa tenang ya, tuma'ninah. Jadi apapun yang terjadi dia akan tenang. Wa tuma'ninah ila kamaliha wa kamaliha ilal musyahadah. Setelah tuma'ninah akan jadi tuma'ninah ila kamaliha wa kamaliha ilal musyahadah. Jadi setelah tuma'ninah itu musyahadah ya, ini secara bahasa artinya penyaksian ya. Enggak tahu yang disaksikan itu apa. Ya ini mungkin harus mengalami wal musyahadah ila kamaliha, dan setelah itu musyahadah sampai kesempurnaannya ya. Intinya ya bahwa hubungan dengan Allah SWT terus semakin dekat, semakin menyaksikan ya. Bakamalnya ilal ma'asyiqah ya, isk asyik ya. Dia semakin semakin mendapat keasikan bersama Allah SWT. Wal ma'asyiqah ila kamaliha wa kamaliha ilal murawadah ya. Ya seperti itulah ya. Wal murawadah ila kamaliha wa kamaliha ilal muwasilah ya. Murawadah nanti coba ditanya. Jadi intinya ini makom-makom ini kedekatan kepada Allah SWT semakin tinggi lah ya, semakin dekat. Al-muwasal ila kamaliha wa taraki ila mala isma'uhu wa hiya wa mika ya. Jadi sampai kesempurnaannya lah. Wa fi mulkil badan wal isar wal ifal suryah alatiyah aghsani wa uraqitil kasyajarah ta'lasirul gharibah. Dan jadi dari mana mulainya itu semua ya, dari dan pada mulkil badan, pada bagian
material dari badan kita, dan asarna dan afalnya, efek-efeknya dan perbuatan-perbuatannya yang suriah yang lahir adalah alati hiya, dan merupakan cabang ya, ranting-ranting atau dedaunan dari pohon ini, taisirat gharibah, dari ada bekas-bekas yang mungkin yang enggak kita kira-kira gharibah secara bahasanya asing ya. Wa yasiru sam'u wa basaruhu, dan jadi kalau setelah ini mungkin ya maksudnya ini intinya, jadi setelah orang itu mendapatkan ini semua, maka pada pada dirinya akan ada efeknya, ada bekas-bekasnya ya. Orang yang ridho misalkan, maka akan nampak bekas-bekasnya pada badannya ya, pada perbuatan-perbuatannya. Wa yasiru sam'u wa basaru wa sairul qawi wal a'dha'i al ilahiyah ya. Maka jadilah pendengaran dan penglihatannya dan semua potensinya ya syairul qawi, dan a'dha'i dan anggota-anggota badannya bersifat ilahi ya. Jadi kalau jiwanya, rohnya itu sudah sudah begitu dekat tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan nampak bekas-bekasnya pada perbuatannya ya, pada seluruh anggota badannya. Ini seperti dalam hadis Qurbul nawafil ya. Wayat harusirul kuntu samau, dan maka tampaklah sir rahasia kuntu sam'ahu ya, ini seperti disebut dalam hadis Qurbul nawafil itu ya. Maka kuntu sam'ahu, akulah pendengarannya, wa basaruhu, dan pendengarannya, wa syai'an kama anna litilkal maratibi fi dhahiri tasir, dia sebagaimana bekas-bekasnya tampak ya. Bal taksirat, bahkan bekas-bekas yang banyak. Walil hayatil dhahirah, dan seluruh gerakan-gerakan lahirnya, wa jami'il harakat wa sakanat, dan seluruh gerak dan diamnya, adiyah wa ghairal adiyah, baik yang normal, yang biasa maupun yang tidak biasa. Wali jami' turukil wal af'al wa aidan fiha ta'siral ajibah, dan seluruh af'al dan perbuatannya, dan seluruh turuk ya, seluruh apa yang ditinggalkan dan apa yang dikerjakannya juga merupakan ta'sirat ajibah, memberikan bekas-bekas keajaiban. Bihaitsu rubbama yataraku an-nasaliku yasqutu min au ja'il a'la ilal asfali safilin. Jadi berbeda halnya bagi seorang salik yang yang merupakan menjadi wujud yang tertinggi, dan yang asfala safilin, dan wujud yang tetap tinggal di asfala safilin, di tempat yang rendah. Wayat bina dari wahidatin tahrikatin ila alal min ibadillah, dengan satu kali penglihatan. Walastati jibrani hadil sukuti fi sininal mutawaliyah, dan mungkin ya ini terjemahan barangkali kayaknya tidak bisa ini dicapai kecuali dengan tahun-tahun yang panjang, artinya perlu latihan ya untuk
itu semua. Jadi kita perlu waktu untuk memperbaiki diri itu ya. Ya semua waktu-waktu itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana anna qulubuna nahnul musakina dha'ifatan khafifatan dha'iyatan mislu syajaratil soft tadribu bin nasmir raqiq wa apa ini wa tafqitu ya halatu sukun fal simulana an nulakhadal halat qalbiyah hatta fil umuril adiyah wa ahaduha. Jadi ya sebagaimana hati kita itu masakin ya. Hati kita itu lemah, gampang berubah ya. Seperti pohon soft ini atau pohon apa ini. Dan ya tipis ya. Kemudian tafkudu halatul sukun. Yang lemah ya. Maka fajal simulana adalah kita berhati-hati ya dengan keadaan hati kita sampai pada perkara-perkara yang biasa. Jadi kebiasaan yang sehari-hari yang kita lakukan, makan, minum dan seterusnya, itu kita harus hati-hati. Hati-hati jadi artinya makan minum ya minum misalkan ya, itu dijadikan sarana untuk ya bismillah dengan rasa syukur. Minum itu apa namanya Assalamualaikum Aba Abdillah gitu ya, ketika minum menyampaikan salam kepada Imam Husin seperti ya, apa namanya ya hal-hal yang sederhana begitu kita harus perhatikan karena hati kita itu tadi itu jadi ngefek gitu yang begitu itu ya ke hati kita. Ittakhadha libasul tahfidu ala qalb, dan juga apa namanya ya sampai lain pada pakaiannya menggunakan ya pakaian kita itu ya, dan mengambil sebenarnya ittakhadha itu mengambil pakaian ya pakaian juga kita perlukan seperti itu ya. Jadi pakaian itu diperhatikan supaya dia memberikan efek yang baik pada hati. Bahaitsu annal lil nufus wa syaitan haba ilal mustahkamah wa tasilat daqiqah jiddan, dan sebagaimana juga antara jiwa dan setan itu ada tali ya yang lembut, yang sangat lembut. Jadi kita apa namanya ya bagaimanapun di hati kita itu ada kotoran-kotoran yang bisa dimanfaatkan oleh setan, kira-kira begitu ya. Wal akhadatu biha kharijatun an taqatalna, dan ini apa namanya untuk menjaganya secara sempurna itu di luar kemampuan kita. Fala budda lana an naqumu fi muqabiliha biqadri quwwatina, maka kita harus menghadapinya ya. Muqabilah itu menghadapinya dengan kemampuan yang ada pada kita. Wani taqi wus'ina ya, dan dalam domain kemampuan kita ya. Manatlubu taufik, dan kita mohon ya taufik wa ta'yid minal haqqi ta'ala, dan
mohon taufik dan mohon taufik itu artinya kekuatan untuk melakukan sesuatu ya, taufik. Wa ta'yid itu arah, petunjuk, minal haq dari al-haq subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lemah itu bukan alasan kita tidak melakukan itu, tapi maksudnya kalau bilang bahwa kita lemah itu bukannya tidak ada jalan untuk mengatasi kelemahan kita ya. Itu adalah supaya kita maka selalu berhubungan, mohon perlindungan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanaqulu ba'dama talaha an lil batni fil dhahiri wa nadhuru fil batni ta'sirul abdala lil insan talib lil haqqi wal ikrari rohani ay yahtarisu fil intikhabi madatil libas. Jadi manaqulu, dan kami mengatakan, Imam mengatakan setelah jelas bahwa antara batin bagi batin fi dhahiri wal dhahiri, di dalam batin ada dhahir dan di dhahir ada batin. Artinya batin dan dhahir saling berhubungan. Taksiron antara dhahir dan batin ada saling mempengaruhi ya, taksiron. La budda lana, maka harus ya, la budda itu harus atau pasti. Lil insan, pada manusia yang insan yang talib, yang menginginkan lil haqqi dan menuju al-haq dan menginginkan irtiqa'ir rohani, menginginkan ya ke tangga-tangga, menaiki tangga-tangga rohani ya. Ayah tarizu fintikhab, untuk berhati-hati dalam mengambil ya madatil libas, bahan pakaian, wahayatihi, dan bentuknya ya, tubuhnya. Jadi potongan maksudnya bahan dan bentuk pakaiannya. Mimma yakunu lahu ta'sirus su', dari hal-hal supaya tidak menghasilkan keburukan fi ruh, dalam ruh, wa yakhrujul qalbu an istiqamah, dan mengeluarkan hati dari istiqomah. Jadi hati-hati kalau berpakaian supaya tidak memberikan bekas buruk pada roh dan tidak mengeluarkan hati dari istiqomah, wal yaghfuluhu anil haq, dan melupakan dari al-haq Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alu wajhar ruhiyah dunawiyah, dan menampakkan bentuk ruhiyah yang duniawi ya. Wala yatawahamu ayas antusawilu ya syaitan wa tadlis nafsil imra'ati innama huwa fil libasil fakhri, dan jangan mereka bahwa tawasul syaitan dan tadlis dan tipuan-tipuannya ya kepada nafs itu manasul pada jiwa seorang, innama huwa fil libasil fakhri jamili faqat, bahwa tipuan-tipuan setan itu hanya pada pakaian-pakaian yang fakhar ya, menimbul ya, yang mahal saja ya. Tajammuli wa tazini fahas, dan juga pada pakaian-pakaian yang indah dan yang bagus-bagus saja ya. Bal libasil khalqi alladzi la qimata lahu
rubama yaskutul insanu an darajatil i'tibar. Jadi bahkan jadi orang yang menggunakan pakaian yang tidak bernilai pun lagi mah itu tidak bernilai, itu juga tidak lepas dari tipuan-tipuan setan. Lamin hadil jidah labuta lil insan ayyah tarizu min libasyis syura. Jadi dari sisi ini maka sebaiknya manusia insan itu hati-hati dari pakaian yang syuhroh. Syuhroh itu ya tidak patut, ya tidak pantas atau menimbulkan perhatian lah. Syuhroh ya meninggalkan perhatian bukan hanya pakaian-pakaian yang bagus, tapi juga pakaian-pakaian yang buruk, pakaian-pakaian yang ya orang menganggapnya itu pakaian yang buruk, tidak berharga dan seterusnya ya. Bal min mutlaqil maisyi alal khilafil ma'mul wal muta'arif, dan bahkan ya hal-hal yang mutlaqil maisyi dan bahkan yang min mutlaqil maisyi alal khilaf, dan mungkin maksudnya ini yang yang berbeda dari orang mutlaqil maisyi itu, maksudnya mutlak itu ya mutlak, maisyi itu jalan, jadi mungkin yang pakai orang pada umumnya ya. Wal ma'mul yang biasa dan yang ma'ruf. Ya sekalipun mungkin orang akan mudah menghindari hal-hal yang begitu ya, efek-efek negatif pada pakaian itu dengan pakaian yang umum lah ya. Kama annahu la budda ya, sekalipun tetap ada resiko ya. Kama annahu la budda an yahtarisu anil libasil fakhrati allati takunu muddatiha wa jinsiha qimatun la takunu hayatiha wa khiyatatiha jalibatun lil nadari masyaran ilaiha bil banani li'annal qulubina dhaifun wa ghairu sabit. Ya, jadi kamana hula buta ya. Jadi sebagaimana juga kita berhati-hati terhadap pakaian yang fakhar, yang membanggakan ya. Alat ini yang dari bahannya dan dari jenisnya dan dari nilainya takunu, dan juga dari maka juga bentuknya itu juga sesuai dengan lil banan ya. Lil bayanuha bil banan li'anna qulubuna dhaif. Ya mungkin ini maksudnya mungkin sesuai dengan jenis itunya ya, laki-laki atau perempuannya. Fa bi mujarradil imtiyaz wa ta'yini yazalu bi an kharifu anil i'tidal. Dan hanya mungkin apa ya, jadi dengan kelebihan-kelebihan dengan pakaian itu mungkin bisa mungkin pakaian-pakaian yang lebih ya, yang unggul, mungkin juga bisa yang harifu ya, mengubah menyelewengkan ya dari i'tidal, dari i'tidal dari yang lurus. Final insanul miskinun dhaif al-ari min jamil marahili syarif wal insaniyah wa isatun nafs kama lil admiyah wa bara'an minha rubbama yatawafaqu annahu fi wasatatil adrak.
Faslusan ya, pasal kedua dari marhalah ke-7 ya. Fil inqisamatil illah. Jadi dari pasal sebelumnya bahwa hubungan antara sebab dan akibat adalah hubungan yang bersifat wujudi ya. Jadi sebagaimana tadi misalkan dalam dalam akhlak tadi. Jadi hubungan antara ya meskipun beberapa hal itu bersifat wahmi atau ya materi itu katakan wahmi atau apa. Tapi hubungan sebab akibat antara yang lahir dan yang batin itu adalah bersifat wujudi ya. Benar-benar ngefek. Makanya itu perlunya syariat. Dan hubungannya itu kadang kita tidak tahu persis. Makanya kita perlu syariat, perlu dikasih tahu mana-mana yang menimbulkan efek baik, yang menimbulkan efek buruk. Itu. Ya. Taksimul ila tamati wan naqisah ya. Pembagian sebab menjadi tamah dan naqisah. Tamah itu sempurna, tapi lebih tepat itu komplit ya. Sempurna itu kan perfect. Kalau komplit itu jadi semua ada, itu maksudnya tamah. Naqisah yang kurang, yang tidak komplit. Lengkap ya, mungkin tamah itu mungkin lebih tepat terjemahannya, lengkap bukan sempurna ya. Fa innaha imma tastamilu ala jami'i ma yatawaqqafu alaihi wujudil ma'lul bihaitsu la yabqa lil ma'luli maha illa ayyujad, bahwa wahyal illatut tamah ya. Fainaha, dan diantara sebab itu terkadang ada yang yastamilu ala jami'il, dan mencakup seluruh apa yang diperlukan untuk terwujudnya maklul, terwujudnya akibat ya. Bihaitsu la yabqa, ya sedemikian sehingga tidak tersisa untuk akibat itu kecuali dia akan terwujud. Maka ini adalah disebut illah tamah ya, sebab yang sempurna. Wa imma ayastamilu ala ba'di dunal jami, dan terkadang atau ada yang mencakup adalah sebagiannya ya, dan dunal jami, bukannya yang sempurna. Wahyal illatul naqisah, yang demikian ini adalah disebut sebab yang naqis, tidak sempurna, naqisah ya. Jadi sebab ada yang tamah dan naqisah ya. Wata tariqani min haitsu an innal illata tamah yalzimu min wujudiha bawujudil ma'lul wa min adamiha adami, dan perbedaan di antara keduanya itu adalah bahwa ilah tamah melazimkan ya, berkonsekuensi, itu yalzimu ya, berkonsekuensi terwujudnya wujudnya ya, min wujudiha wujudil ma'lul,
Jadi maksudnya melazimkan dari wujudnya itu wujud ilah tamah tadi itu ya. Wujudnya ilah tamah mewajibkan min wujudillah wujudil bukan ya, wujudul maklul. Jadi ini dua objek ya. Jadi kalimat ini punya dua objek yang jadi wujudnya ilah tamah wujudul, dan ini objek yang kedua wujudal maklul, memberikan wujud ya mengakibatkan wujudnya maklul akibat. Kemudian min adamiha adamil illatina kisah, dan ketidaknya adanya menyelesaikan adanya akibat, dan ketiadaannya menyelesaikan tiadakan akibat. Wa adamiha adamil illah wa adamil illatina kisah ya wa min adamiha adamih gitu ya. Dan dari adamiha, dan dari ketiadaannya sebab-sebab tamah itu adami, menyebabkan ketiadanya hi ini ilah ya. Jadi min adamiha adami, dan dari tiadanya adamuh ya, min adamiha adamuh, dan dari ketiadaan sebab maklul sebab tamah itu mengakibatkan tiadanya akibat. Ini selesai di sini ya. Wal illatun naqisah, dan adapun sebab naqisah la yalzimu min wujudiha. Jadi adanya sebab naqisah itu tidak melazimkan wujudnya maklul, wujudnya akibat. Wa wujudil maklul wal illatun naqisah la yalzimu min wujudi, dan gini ya sebenarnya, wal illatun naqisah, dan illah naqisah min wujudiha, dari wujudnya illah naqisah itu tidak melazimkan wujudil maklul, tidak melazimkan terwujudnya akibat. Ya ini sekira ini biasa aja ya. Jadi untuk sebab naqisah adanya sebab naqisah tidak mewajibkan, tidak melazimkan terjadinya akibat. Walakin yalzimu min adamiha adami, akan tetapi adamuh ya, dan dari ketiadanya sebab naqisah itu melazimkan ketiadaan akibat ya. Saya kira ini jelas ya, nggak ada masalah. Terus pembagian selanjutnya ya, wa taqsimu aidan ilal wahidah wal katsirah, dan sebab itu juga dibagi menjadi aidan itu juga ya, dari sebab satu dan banyak ya. Wa tanqasimu aidan illal basitah, sebab dan satu dan banyak ya. Dan juga dibagi juga illal basitah wa ya mala juz'a lahu wal muraqabah wa ya wal muraqabatu wa ya bi khilafiha. Dan sebab juga dibagi menjadi basitoh, tadi ini satu dan banyak ya, satu dan banyak mungkin nggak ada penjelasannya di sini ya, saya kira nggak perlu dijelaskan ya, satu banyak. Nah cuma mungkin yang agak perlu penjelasan ini mungkin ya, sebab ada yang basitoh, ada yang muraqabah ya. Basitoh itu sederhana, basit, yaitu tidak memiliki bagian ya. Muraqabah itu yang tersusun. Ini kayaknya ini perlu penjelasan. Al muraqabatu wahya bi khilafiyah.
dan yang murokabah itu yang lawannya ya, yang tersusun. Basit itu sederhana ya, jadi sesuatu yang basit itu tidak mungkin materi ya, karena materi pasti murokab, tersusun, paling enggak dia tersusun dari macam-macam susunan ya, paling enggak dia tersusun dari wujud dan mahiyah. Jadi sebab basitnya cuma Allah Subhanahu wa taala. Wal basita imma basitatu bihasbil khariji kal akal al mujarrad ya, seperti akal mujarrad. Akal mujarrad ini di sini dimasukkan sebab basita ya. Ya, akal mujarrad itu ya seperti malaikat ya. Itu katanya dulu sudah kita bahas ya, malaikat, tapi ada yang berbabat malaikat itu juga tidak mujarrad sempurna. Dan yang basita itu bihasbil kharis, wujudnya itu di luar seperti akal mujarrad. Wal a'rad, dan a'rad ya. A'rad ini kenapa disebut basita ya? Sifat a'rad itu kan ya. Wa imma bihasbil aqli wal a'rad wa imma bil hasbil aqli wa hiya ma la yatarakkab fihi kharijan. Dan yang sederhana itu menurut akal dia tidak tersusun dari luar. Artinya wujudnya di luar itu tidak tersusun min madati wa surah, sebagaimana dia tersusun dari mada dan surah. Jadi materi itu paling enggak dia tersusun dari mada dan surah ya, maka dia tidak basit. Dan juga dari sisi akal dia tidak tersusun dari jins dan fasal. Manusia itu tersusun dari jins dan fasal. Wal absatil basaid, dan basitnya para basit ya. Basaid itu jamak dari basit ya. Wa absatil, yang paling basit dari basit, malam yatarakab, dan yang tidak tersusun min wujudi wal mahiyah, yang tidak tersusun dari wujud dan mahiyah, wahwal wajibu azza ismu ya. Dan yang tidak tersusun itu, yang sebab basit, benar-benar basit, itu adalah apa? Adalah al wujud izza ismu ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha wujud, yang maha tinggi asmanya. Ya. Wa taqsimu aidan ilal qaribah wal ba'idah. Sebab itu juga tersusun dari qaribah dan ba'idah ya. Sebab dekat dan sebab jauh. Ada sebab dekat, sebab jauh ya. Wal qaribah mala wasitata bainiha. Dan yang sebab dekat itu yang tidak ada perantara di antara keduanya ya. Wa bainal ma'luliha, wa bainaha, di antara sebab dan ma'lul, dan antara akibatnya ya, sebab langsung. Wal ba'idah bi khilafiyah, ba'idah itu sebab yang ada perantaranya. Kal illatil illah, seperti sebabnya sebab. Ya, sebab A menyebabkan B, B menyebabkan C, maka A itu adalah sebab bain ya, sebab jauh dari C. Terus wa yanqasimu illal dakhiliyah wal kharijiyah. Ya, ini mungkin agak asing bagi kita nih ya.
Dan sebab itu dibagi menjadi sebab dakhiliyah, sebab internal, dan sebab kharijiyah, sebab eksternal ya. Wal illatu dakhiliyah itu sama aidan ilalil kiwam ya. Sebab dakhiliyah itu disebut juga illah kiwam. Kiwam itu penyusun ya. Yal madah wa surah. Madah dan surah itu sebab kiwam. Ya. Materi, bahan dan bentuknya. Itu sebab internal. Wasuratil wasurah al mutaqawwimatani, yang merupakan dua qimah ya, dua penyusun. Lil maklul, merupakan dua penyusun dari maklul ya, itu illah kiwam. Jadi wujud mungkin itu karena dia pasti bermahiyah, pasti dia punya sebab kiwam, pasti dia bersebab gitu. Manusia pasti bersebab. Wal ilal kharijiyah, dan ilal kharijiyah dan penyebab eksternal, sebab eksternal itu sama aidan, dan disebut juga ilalal wujud, yang sebab wujud, wahiyal fa'il wal ghoyah, yaitu sebab pelaku dan sebab ghoyah ya. Ghoyah itu tujuan, sebab pelaku dan sebab tujuan. Warubama sumiyal fa'il ma bihil wujud, dan dia juga disebut fa'il itu adalah disebut ma bihil wujud, sebab ma bihil wujud. Wal ghoyah ma li ajlil wujud, sebab ghoyah itu juga disebut sebab ma li ajlil wujud ya. Jadi wal kharijiyah itu sama aidan ilal wujud wahiyal. Jadi ya, ini yang menyebabkan sebab internal itu yang menyebabkan dia itu berkelanjutan ya. Akibat itu berkelanjutan. Jadi rumahnya sudah, tukangnya sudah tidak ada, rumahnya masih ada. Rumahnya bersebab enggak? Ya dia masih bersebab, yaitu sebab rumah itu disebabkan oleh bata dan bentuknya, walaupun yang tukangnya sudah ada. Jadi itu maka dia perlu sebab kiwam. Dan sebab eksternal yaitu ilal kharijiyah itu disebut ilal wujud, yaitu penyebab keberadaan adalah fa'il ya, agen, yaitu atau efficient cause ya. Efficient cause bahasa Inggrisnya. Efficient cause. Jadi sebetulnya ya, kalau kita mungkin yang kita sebut penyebab itu ya cuma mungkin ini efficient cause itu ya, efficient cause. Awas banget. Dan ada sebab akhir ya, sebab ghoyah yaitu tujuan, disebut ma bihil wujud, apa yang menjadi sandaran akibat ya. Ma bihil wujud itu katanya raison d'être ya, baik yang bahasa Perancis. Tujuan, alasan untuk ada, tujuan untuk ada. Jadi mungkin barangkali ini ya, ada hadis bahwa laulaka ma khalaqtul aflaq, itu kalau tidak engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta, tidak menjadikan surga neraka dan seterusnya. Mungkin dalam
pengertian, paling enggak dalam pengertian ini ya. Jadi dalam pengertian sebab apa, mali ahli bihil wujud ada ya, sebab raisong dienter. Ya kalau dari sebab apa, sebab fa'il, ya Rasulullah datang dari orang tua beliau yang mulia ya, terus kemudian terus sampai dan seterusnya ya ke atas. Ya, tapi kenapa ada di situ ya, mungkin dalam pengertian ini bahwa sebetulnya Allah itu pengen menciptakan Rasulullah saja gitu. Jadi ya yang Allah cintai dengan segala kesempurnaannya dan sebagainya. Nah cuma Rasulullah ini supaya katakanlah kelihatan ya, mungkin dalam bahasa kita kelihatan sempurna, kelihatan kemuliaannya, kelihatan dan seterusnya, maka perlu perlu katakanlah lahan untuk mengekspresikan kesempurnaannya. Yaitu akhirnya perlulah manusia-manusia lain, perlulah alam semesta, perlulah surga neraka, perlulah apa segala macam. Akhirnya Allah menciptakan semuanya. Ya. Wa taqsimul illah ilal hakikiyah wal mu'addad ya. Dan sebab itu juga disebut dibagi menjadi sebab hakiki dan sebab mu'iddah ya. Mu'iddat ini jamak dari mu'iddat ya, mu'iddah. Penyiap. Hakiki sebab hakiki dan yang beneran, dan sebab penyiap. Ya. Wa fi tasmiyatil mu'iddat illatul tajusu. Dan dia disebut sebab mu'iddat karena ya penyebab persiapan. Jadi ada semacam penggunaan kiasan dalam menyebut faktor-faktor mu'iddat ya. Jadi bukanlah penyebab yang kayaknya bukan penyebab sebenarnya. Jadi penyebab ya seperti kita lah ya. Jadi kita ini yang kita lakukan, manusia itu sebab mu'iddah bagi apa yang diinginkannya ya. Jadi kita ingin sembuh misalkan ya, kita ke dokter dan seterusnya, itu adalah minum ini minum itu sebab mu'iddah, bukan sebab hakiki penyiap ya. Ini yang mendorong memvalidasi, yang mendekatkan pada suatu, pada tindakan efisien oleh sebab pelaku tadi ya. Jadi maksudnya sesuatu benda bergerak dalam tertentu pada lintasannya mendekatkan pada masa terhadap berikutnya atau suatu peristiwa dan seterusnya ya. Ya dalam hal ini penantian itu kita ini mungkin penantian Sayyidul Zaman ya, maka supaya sebab efisien itu bisa masuk, sebab efisien itu Allah Subhanahu wa taala atau sebab hakiki bisa masuk, maka sebab mu'iddah ini harus ada ya. Walaupun perannya itu tidak hakiki ya, tapi harus dilakukan gitu. Secara syar'i maupun secara takwini ya kan. Jadi orang itu kalau mau sembuh ya harus minum obat ke dokter apa yang gitu. Walaupun itu mu'iddah gitu. Ya kan, dokter enggak pasti sembuh. Ya iya. Ya, tapi secara akal, secara syar'i itu harus dilakukan. Jadi sebab-sebab yang kita lihat sebagai sebab material, walaupun akhirnya itu efficient cause atau sebab hakiki, itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
maka kita juga perlu melakukan peran kita sebagai sebab muiddah. Demikian juga dalam duhurul faraj ya. Kita harus ikut ya sebaik-baik ibadah itu adalah intadul faraj ya. Menyiapkan duhurnya sahibul zaman hajaruhu hajarus syarif. Ya begitu. Ada komen? Tadi itu yang pertama yang ada yang ada bagian-bagiannya, sebabnya ada bagian-bagiannya, maksudnya jamak gitu Pak? Sebab gimana? Ya sebab tunggal sama sebab banyak ya. Ya sebab banyak, jadi misalkan roti lah. Roti atau ya roti ada sebab banyak kan, ada gula, ada kue, ada kompor, ada itu sebab banyak. Kalau sebab satu ya satu, sebab satu dalam materi itu jarang ya, hampir nggak ada dalam dunia materi. Jadi bukan maksudnya sebabnya nggak ada yang menyerupai gitu, bukan gitu ya? Bukan. Kalau sebab banyak itu maksudnya yang itu ya. Apa? Ya sebab banyak itu maksudnya yang itu kalau menurut Bapak itu ya. Terus kalau jadi nggak ada hampir nggak ada yang sebabnya tunggal tadi tuh? Ya kalau di dunia materi itu hampir nggak ada yang sebabnya tunggal. Yang sebabnya tunggal apa ya sebab tunggal itu ya akhir-akhirnya ya cuma Allah Subhanahu wa taala ya. Atau mungkin dalam dunia akal tadi itu, dalam akal, jadi akal mujarrad dia menyebabkan akal di bawahnya ya. Jadi akal pertama menyebabkan akal kedua, itu tunggal. Tapi nggak bisa dikatakan tunggal beneran juga, tapi karena ada peran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tunggal itu ya mungkin susah juga ya dibayangkan. Berarti Allah juga bukan sebab tunggal. Iya, Allah juga bukan sebab tunggal dalam hal misalkan hal-hal yang material. Jadi perlu untuk terjadinya sesuatu di alam materi itu perlu peran sebab muiddah. Jadi Allah nggak maha kuasa. Gimana jawabannya? Ya kuasanya itu sudah begitu yang ditetapkan oleh Allah. Sudah dikatakanlah sudah didelegasikan ya. Karena apa ya? Karena manusia kita punya itu ya, karena kita bagaimana juga kehendak bebas itu sudah didelegasikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita. Ya kalau enggak gitu nanti ya gimana, dikasih dikasih wewenang tapi enggak dikasih peran. Enggak bisa dibayangkan kan, orang dikasih kehendak bebas tapi enggak menjadi sebab, enggak punya peran dalam dunia sebab akibat, ya sama aja enggak punya kehendak bebas. Ya gitu ya, kalau mungkin cukup ya. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan doa faraj dan alhamdulillah ya. Salawat. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjati binil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah. Wa dianwa hafidha wa qaitan wa nasira wa tadilan wa ainah. Hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatti'ahu fi atawila birahmatika ya rahman rahimin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.